Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di ruangan guru UPT SDN 003 Kota Garut. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 003 Kota Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SDN 003 Kota Garut. Baiklah, dalam hal ini saya selaku pembawa acara yang akan memimpin acara, yang itu pengembasan penyebaran pemahaman budaya positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Misrawati SPD selaku CGP Angkatan ke-10. Melangkah kita ke acara pertama, yaitu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berlancar dari awal hingga akhir. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Sugiarto. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Misrawati SPD CGP Angkatan 10 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 003 Kota Garut yang saya hormati. Jadi pada saat ini kita akan menerima pemaparan dari Ibu Misrawati SPD, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Maka dari itu marilah kita sama-sama perhatikan, sama-sama kita memahaminya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Misrawati pelajari selama mengikuti kegiatan daripada guru penggerak ini akan berdampak positif bagi kita semuanya dan dapat dipraktekkan di lingkungan sekolah kita, khususnya adalah di kelas kita masing-masing. Dan selanjutnya mudah-mudahan karena sekolah kita ini adalah sudah beberapa orang yang menjadi guru penggerak, maka dari itu sekolah ini kami harapkan juga bisa melaksanakan daripada hasil materi daripada ibu-ibu di dalam menempuh atau mengikuti daripada kegiatan guru penggerak ini. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama kita perhatikan, kita pahami apa yang telah nanti disampaikan dan kita kita laksanakan di dalam sekolah kita itu di
kemudian hari. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan semoga apa yang Ibu tempuh ini diberikan kelancaran dan dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Melangkah kita ke acara kedua, yaitu penyampaian materi tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Misrawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba kalau saya bilang nanti semangat siang, jawabnya makan siang. Iya, sebentar lagi makan siangnya. Karena hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 meminta waktu sedikit untuk Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi ini salah satu tugas kami di modul 1.4 membuat video dalam acara menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan kami yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit pengetahuan baru. Meskipun kami di sini juga masih belajar, Pak. Bukan berarti kami di depan kami lebih hebat, begitu ya Bu Susi. Ini salah satu rekan saya, calon guru penggerak juga, tetapi beda fasil. Jadi saya di sini bukan menggurui ya Pak Bu, minta maaf sebelumnya, cuman menyampaikan sedikit apa yang sudah kami pelajari di dalam guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ya Bu Susi. Tidak terasa 2 bulan Pak. Alhamdulillah. Jadi langsung saja kalau saya ucapkan semangat siang, jawabnya nanti siang, semangat siang, gitu ya Bu. Biar lebih cair lagi, kayaknya saya agak tegang. Oke, coba semangat siang, semangat siang. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, lanjut Bu. Khususnya. Ya, ini pengertian budaya positif. Mungkin kata-kata budaya positif ini tidak asing di telinga kita ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, coba kira-kira kalau terdengar kata-kata budaya positif dari Bapak Ibu, bisa nggak? Oh ya itu Bu, budaya positif tentang apa gitu, coba. Siapa satu orang aja yang bisa? Contohnya yang sudah kira-kira Ibu laksanakan di kelas kita. Coba, ini ada Ibu guru penggerak kita. Coba Bu. Semangat Bu. Ya, terima kasih Bu Misra. Yang namanya budaya positif, kalau dari bahasanya budaya, berarti yang sudah kita gunakan, yang kita pakai di kegiatan di lingkungan sekolah kita mungkin Bu ya, seperti itu ya. Tapi yang berbentuk positif. Kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita, sepertinya yang sering kita lakukan seperti 5S, itu termasuk budaya positif ya Bu ya, kira-kira Ibu ya. Kita piket kelas misalnya seperti menunggu anak di depan gerbang ya, jadi anak-anak sebelum masuk ke lingkungan sekolah mereka mengucapkan salam ya, atau dengan senyum ya, atau sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing kita menunggu anak
di depan kelas seperti itu ya mungkin Bu ya, atau mungkin ada contoh-contoh yang lain dari guru-guru yang lain. Nah, kalau yang saya lakukan di kelas ya seperti itu aja, budaya 5S, dan ketika kita piket kita melaksanakan juga seperti, jadi anak-anak yang datang ke sekolah itu mereka dalam keadaan bahagia mungkin gitu ya, jadi gurunya bahagia, anaknya pun ikut bahagia. Jadi kalau sudah ada kebahagiaan ya mudah-mudahan alhamdulillah nanti ada budaya positif di lingkungan sekolah seperti itu Bu. Mungkin kalau ada tambahan dari guru yang lain silakan. Ya, sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk guru penggerak kita ya dari sekolah kita. Iya, betul sekali ya. Ternyata budaya positif itu sudah ada sebenarnya ya Bu Neng ya. Sudah ada seperti salam, sapa, senyum. Itu tidak terasa sudah kita lakukan. Cuman ini untuk penguatannya kembali. Kemudian masuk ke konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, di sini kita coba melihat apa sih sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan di tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Kayaknya di kelas kita anak-anak sudah hafal ya Bu ya. Yang guru kelas anak-anak sudah hafal itu bisa dengan nyanyian kita hafalkan kemarin. Coba saya mau membangkitkan gairahnya kembali. Masih ingat gak lagu profil pelajar Pancasila dengan irama ampar-ampar pisang kalau nggak salah ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Ternyata hafal ya. Pak Herman hafal kan Pak Herman? Hafal sedikit-sedikit. Mudah-mudahan selesai ini banyak hafalnya ya Pak ya. Ditunggu Pak angkatan 12. Oke. Lanjut ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara masih ingat nggak kira-kira Pak? Bapak Ki Hajar Dewantara ada yang kenal? Kenal nggak? Kenal, nah tapi tahu ya Pak. Kenal di foto ya. Kenal di foto. Oke. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, semua anak itu terlahir dengan bakat masing-masing. Betul, kira-kira betul nggak Bu? Betul ya. Apalagi anak kita sendiri saja pasti berbeda, meskipun kembar. Bu Susi anaknya kembar, sama nggak kira-kira? Bakatnya beda ya Bu. Kemudian memiliki budaya pekerti, dan tugas guru menuntun bakat anak. Nah, di sini mungkin sedikit kita share ya. Kira-kira kalau yang sudah kita lakukan selama ini di kelas itu sudah menuntun atau menuntut? Beda nggak kira-kira? Menuntun. Oh, menuntun. Itulah yang sebenarnya tujuan dari kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sebagai guru tidak menuntut. Seandainya kita wajib anak itu bisa, kira-kira bagaimana tuh kalau menurut Pak Herman? Harus dituntut anak tuh atau bagaimana Pak Herman? Kalau menurut saya pribadi, kita bisa menuntut dan bisa menuntun. Ada anak yang perlu kita tuntut, ada anak yang perlu kita tuntun. Kenapa demikian? Menurut hemat pemikiran kami secara pribadi, boleh kita bisa menerapkan menuntun kalau kita memakai kurikulum seperti yang di Amerika Serikat.
Kenapa? Mereka itu belajar hanya sesuai dengan bakat mereka. Jadi kurikulum mereka tidak seperti kurikulum kita. Kita adalah tahu pelajaran. Kalau kita hanya menuntut anak, tentu yang lain tidak tercapai. Padahal kita harus semua itu dalam suatu lingkaran semuanya harus tercapai. Makanya kami mengatakan tadi ada yang dituntut, ada yang dituntut. Demikian saja, Bu. Ya, tinggal situasi dan kondisi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Herman. Ini hanya sebagai sharing ya Pak, kita sama-sama belajar. Kemudian berpihak kepada anak. Kira-kira selama ini kita sudah melaksanakan mungkin sedikit atau sudah mulai ya berpihak kepada anak. Kira-kira sudah ya Pak Herman? Sudah, alhamdulillah. Lanjut. Nah, apa makna disiplin? Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hal tersebut sangat berbeda. Nah, dari pemaparan ini Pak, kami belajar kemarin lokakarya ya Bu Susi ya. Lokakarya, kemudian juga ada elaborasi pemahaman. Ternyata Pak, Bu, kita tidak boleh menghukum anak. Bagaimana tuh Pak? Tidak boleh kita menghukum. Hukuman itu hanya boleh kita namakan dengan konsekuensi. Ternyata anak yang kita hukum itu menjadi sebuah, ada yang merasa dendam anak itu ternyata Pak Bu. Itulah yang menjadi, saya pun dibilang setuju atau tidak ya. Kalau anak tidak dihukum, kalau menurut kita dia pasti akan mengulangi lagi, begitu ya Pak Herman? Ternyata tidak boleh disebut dengan hukuman Pak, tapi konsekuensi. Itu berarti hanya perubahan bahasa. Iya. Dari bahasa hukuman menjadi Konsekuensi. Kalau bahasa Indonesia itu diperhalus, Pak. Iya, diperhalus. Lanjut. Nah, apabila disiplin diri sudah terbentuk, maka disiplin positif akan hadir dalam diri seseorang, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam melakukan perbuatan tanpa harus ada hukuman ataupun mengharapkan penghargaan. Nah, ini contohnya. Identitas gagal dalam disiplin positif yang berhubungan dengan hukuman itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka panjang, murid akan tersakiti. Kemudian kalau penghargaan itu kecewa, seandainya dia beri hadiah, di suatu ketika dia melakukan sesuatu lagi tidak kita beri hadiah, dia agak sedikit kecewa. Kemarin saya dikasih hadiah, ini sekarang saya tidak melakukan lagi, tidak dikasih hadiah. Jadi bukan tidak boleh. Kalau bisa jangan diberi hadiah, boleh tapi reward now. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau mematikan kreativitas ini, tentu anak yang merasa dirinya bisa, dia akan lebih saya udah bisa gitu. Jadi dia tidak akan melaju ke tahap berikutnya. Dia merasa sudah bisa melakukannya. Identitas sukses dalam disiplin positif, kalau yang konsekuensi tadi, terencana, ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek, murid dibuat tidak nyaman. Kita masuk ke restitusi. Murid bertanggung jawab atas tindakannya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati orang lain dan dirinya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah umum kita dengarkan, mungkin ya, bukan 5 kebutuhan pokok ya Pak Ibu ya, tapi 5 kebutuhan dasar manusia khususnya untuk anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, kesehatan, dan rumah. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa hormat. Itu maksudnya rasa diterima, disayang, dihargai, dan suka bekerja sama dengan kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan.
keinginan untuk dianggap, diakui atas prestasi dan didengarkan. Yang terakhir adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan sendiri dan mencoba hal yang baru. Kesenangan, bermain, tertawa dan mencari kesenangan. Itu di kelas kita pasti berbeda-beda siswa kita ya Bu. Kadang ada yang anak tuh harus dielus-elus, ya kan Bu? Pak, ada yang dibujuk-bujuk itu Bu Is sudah paham sekali ya, apalagi di kelas rendah ya Bu. Di kelas rendah harus ekstra sabar. Oke, di sini ada penjelasan lagi 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mana yang sudah kita laksanakan Bu? Apakah sudah pernah menjadi penghukum di kelas? Pernah ya, tentu pernah. Pembuat rasa bersalah? Pernah. Sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai manajer? Iya, berarti banyak calon kepala sekolah. Oke. Kita nggak usah terlalu tegang ya Bu. Saya pun jadi tegang. Oke, di sini dari kalimat kita sebagai teman. Ini bersama anak didik kita di kelas ya Bu. Nah, ini dia kalimatnya. Ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Jadi kita ada pendekatan kita kepada anak. Tapi kalau sedang emosi mungkin nggak terpikir kita ya Bu sebagai teman, karena melihat tingkah laku anak di kelas itu, ya itulah kita Bu sebagai guru harus bisa memposisikan kita baik sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Kira-kira dari yang 2 ini siapa yang mau mencoba? Kalimatnya termasuk dari teman, pemantau atau manajer? Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu termasuk yang mana ya Bapak Ibu? Teman, pemantau atau manajer? Pemantau ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya. Kalau teman itu kita bawa ke apa namanya? Ke masa dia ya sebagai teman. Jadi iya. Lanjut yang kedua, Adi, ayolah, bagaimana sih? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah itu bisa sebagai teman. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas di kelas kita sudah buat Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah ya. Sebenarnya keyakinan ini identik dengan kesepakatan, ya Bu Neng, kesepakatan kelas sama nggak Bu? Sama keyakinan? Sama, ya. Yang agak rancu itu sekarang peraturan Pak. Tidak, katanya di kelas itu harus membuat keyakinan kelas, tidak peraturan kelas gitu. Karena nanti kalau peraturan tentu ada konsekuensinya. Jadi kalau keyakinan ini lahir atau timbul dari anak itu masing-masing. Jadi dia yang menentukan, bukan kita sebagai seorang guru yang menentukan keyakinan kelas. Ya Bu Susi? Ya. Nah, nanti siapa yang belum membuat keyakinan kelas bisa mungkin habis pertemuan ini kita buat keyakinan kelas, kita diskusikan sama anak-anak kita apa yang menjadi keyakinan kelas yang bisa membuat anak itu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau ada sebuah permasalahan di kelas kita, bisa kita gunakan segitiga restitusi. Nah, ini dia bentuk
gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin di kelas kita sudah mempraktekkan ya Bapak Ibu. Tadinya ada permasalahan di kelas, nanti kita panggil anaknya. Tapi kalau bisa jangan di depan teman-temannya, karena ada anak itu yang akan merasa malu ya Bapak Ibu ya. Seandainya langsung kita vonis dia, kamu ini nih. Nah, jadi itulah mungkin yang harus kita rubah dari dalam diri kita. Kita panggil dia ke ruangan atau ke suatu tempat, berbicara 4 mata. Menstabilkan identitas di sini, kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi anak itu, nah yang namanya anak ya Bapak Ibu, pasti tidak semuanya yang bisa sesuai dengan keinginan kita. Pasti setidaknya semua anak itu pasti melakukan kesalahan. Jadi yang pertama, kita beri pengertian dulu, jangan langsung kita jatuhkan anak itu, kamu salah ini segala macam. Jadi harus kita stabilkan identitas dulu. Kemudian kita berusaha kita berusaha mendekatkan diri kita kepada anak tersebut bahwa berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Bahkan ibu juga pernah melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Baru kita tanyakan kepada anak itu, nah, kenapa kamu melakukan itu, nak? Nah, itulah yang validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Baru kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Seandainya ada di kelas itu, misalnya dia berkelahi atau mengganggu kawan, seandainya ada di keyakinan kelas itu tidak boleh mengganggu teman misalnya, berarti kita sampaikan kepada anak, berarti kamu nak belum melakukan keyakinan kelas. Nah, ini dia kemarin dialog saya bersama Alvaro. Dia membuat di sini. Ya nggak mungkin di kelas Pak, nanti kan kawan yang lain bisa mengejek. Yang namanya anak-anak ya Pak ya. Jadi dipanggil anak itu, kemudian kita lakukan segitiga restitusi tadi. Nah, ini dokumentasi saya membuat keyakinan kelas kemarin. Kebetulan kami lagi ujian Bu Neng, jadi kami pinjam kelasnya. Ya, kami buat di kelas 4 ya. Ini bersama kelas 2. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan nanti, bisa di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Enggak. Oke. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Misrawati atas materi yang telah disampaikan. Semoga yang disampaikan Bu Misra bermanfaat bagi kita semua, dapat kita aplikasikan dengan baik dan menjadi amal jariah bagi Bu Misrawati. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya materi dari Bu Misra tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku protokol minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
tidak boleh ribut saat belajar. Nah, kemudian apa lagi? Tidak boleh makan. Banyak lagi ya. Ya. Jadi ibu bagikan satu persatu.